Halo semuanya, selamat datang di Cerita Dua Dunia, podcast yang ngebahas hal-hal di luar nalar. Dari cerita mistis sampai pengalaman spiritual. Bareng gue Reza. Dan aku Tari. Malam ini kita bakal bahas satu cerita mistis dari pendakian. Lokasinya di Gunung Salak. Gunung yang kaitannya banyak rahasia, banyak pendaki hilang, dan banyak penunggu. Cerita ini datang dari Arman, pendaki berpengalaman, tapi yang dia alami waktu itu nggak bisa dijelaskan logika. Oh iya, bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu Arman naik bareng dua temennya. Mereka ambil jalur Cidahu dan mulai naik agak sore. Targetnya ngecamp di pos 3 sebelum malam. Tapi karena hujan turun tiba-tiba, mereka mutusin buat berhenti dan bikin tenda di dekat pohon besar. Pohonnya tinggi banget, agak menyeramkan, tapi waktu itu cuma itu satu-satunya tempat yang kering. Nah, pas malam mulai turun, salah satu temennya, namanya Raka, bilang kalau dia dengar suara cewek nangis dari arah pohon itu. Awalnya Arman mikir Raka cuma halu karena kecapekan. Tapi pas dia dengar sendiri, beneran ada suara tangisan, pelan banget, terus berhenti. Dan makin anehnya lagi, setelah suara itu berhenti, tiba-tiba pohonnya kayak goyang sendiri. Padahal angin nggak terlalu kencang. Besok paginya mereka cek sekitar, dan salah satu warga yang lagi naik bilang gini ke mereka. Kalau nginep di sekitar situ, jangan duduk atau rebahan dekat akar pohon. Itu tempat penjaga. Dan ternyata temennya yang semalam tidur paling deket sama pohon. Paginya badannya biru-biru, kayak lebam. Tapi dia nggak ngerasa dipukul atau kegencet apapun. Warga bilang itu tanda dia disentuh sama penjaga pohon karena dianggap mengganggu tempat istirahatnya. Gue pernah dengar juga sih, katanya di beberapa hutan atau gunung ada pohon-pohon yang jadi semacam portal atau tempat tinggal makhluk halus. Iya, dan biasanya ada amamsi yang ada ciri-cirinya, pohonnya besar banget, ada hawa dingin aneh, dan kadang ada aroma bunga melati atau kayu terbakar. Dan nggak semua makhluk halus itu jahat. Tapi kalau tempatnya diganggu, ya mereka bisa nunjukin diri. Makanya kalau naik gunung tuh, selain jaga sikap sama alam, kita juga harus jaga ucapan dan peresan. Dan jangan pernah asal pilih tempat ngecamp. Kalau ada warga sekitar bilang, jangan di situ, ya nurut aja. Karena bisa jadi yang kamu kira cuma pohon biasa, sebenarnya ada yang jaga. Itu dia cerita malam ini. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua. Alam punya mata dan telinga. Jangan sombong waktu menjelajah. Dan kalau kalian punya cerita mistis juga, bisa kirim ke email kita atau DM lewat Instagram. Siapa tahu kisah kamu bisa kita angkat di episode berikutnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Jangan lupa berdoa sebelum tidur, dan jangan pernah tidur di bawah pohon besar tanpa izin.